Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Berjumpa lagi dengan Miss Enda. Kali ini Miss Enda akan membawakan materi mengenai interaksi antar ruang. Materi ini dipelajari dalam jenjang kelas 7 SMP ya. Oke, silakan langsung saja kita bahas materinya ya. Yang pertama, mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Jadi penduduk itu sifatnya dinamis ya, dia selalu bergerak dan dia selalu mengalami perubahan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini penting untuk melaksanakan kegiatan yang bernama interaksi ini karena interaksi dasarnya dari sebuah komunikasi. Kemudian yang ketiga ada transportasi. Transportasi ini adalah alat penunjang agar kegiatan interaksi berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, setelah bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu, jika interaksi tersebut terjadi dalam suatu biaya, untuk melakukan interaksi antar daerah, asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Maksudnya gimana? Contohnya, ini ada seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi seorang itu tetap harus bekerja ya untuk dia nanti mendapatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila biaya yang dikeluarkan dalam dia mencapai pekerjaan tersebut ternyata lebih banyak daripada penghasilannya, ya berarti itu tidak seimbang interaksinya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai terjadinya interaksi keruangan. Ini belajar mengenai prosesnya ya. Bagaimana prosesnya terjadi interaksi keruangan ini? Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Antara lain, yang pertama ada saling melengkapi atau complementary. Kemudian yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian yang ketiga ada keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Kemudian untuk pengertiannya kita akan belajar di selanjutnya. Pengertian yang pertama tadi mengenai saling melengkapi atau complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkan. Misalnya penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Nah, ini di samping ada gambar ya, di mana gambar ini dia menceritakan proses interaksi antara wilayah A dan wilayah B untuk saling melengkapi. Selanjutnya ada kondisi saling kesempatan antara, yang kedua ini ada kesempatan antara. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pembeli ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun, kemudian diketahui wilayah Subang yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya juga lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah Bandung akan beralih membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya, interaksi antar wilayah ke Bandung dengan Cirebon melemah. Ini untuk contoh gambarnya ya, ada di samping kanan kalian. Jika wilayah
A dan juga B biasanya saling melengkapi, namun jika ada wilayah C yang lebih dekat transportasinya dan juga biayanya lebih murah, maka biasanya wilayah C ini menjadi alternatif jujukannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keadaan yang dapat disebabkan atau dipindahkan. Apa itu maksudnya? Yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Sebagai contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Kemudian, namun jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Kemudian, selanjutnya ada dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia. Ternyata ada dampaknya ya. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama ada dalam bidang sosial, kemudian ada dalam bidang ekonomi, dan ada dalam bidang pendidikan. Oke, kita bahas satu-satu ya dampaknya ya. Yang pertama adalah dampak dari bidang sosial. Ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Untuk yang pertama, dampak positifnya dulu ya bagi negara yang berkembang. Nantinya juga akan ada dampak untuk negara yang maju. Untuk negara yang berkembang, dampak positifnya yaitu produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. Kedua, peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Kemudian untuk dampak negatifnya bagi negara berkembang, yang pertama yaitu ada modernisasi daerah kultur dapat melenturkan etika dan norma daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada pengurangan tenaga produktif pertanian karena masyarakat negara berkembang lebih cenderung memiliki minat di bidang industri. Kemudian setelah itu ini untuk dampak negara maju ya, bagi negara maju ya. Untuk dampak bagi negara maju itu ada dampak positif bagi negara maju. Yang pertama ada barang hasil produksinya yang laku di pasaran internasional. Kemudian banyaknya wartawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Kemudian dampak negatifnya ada kepadatan penduduk di negara maju yang semakin meningkat dan juga ada terbentuknya pemukiman kumuh karena penduduk yang berpendapatan rendah sulit untuk mendapatkan tempat bermukim. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bidang ekonominya. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain terjadi dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama ada aspek produksi. Suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Kemudian ada aspek pembiayaan. Suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan dunia. Kemudian yang ketiga ada aspek tenaga kerja. Suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Dan selanjutnya ada aspek jaringan informasi, yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara lain. Terus yang terakhir ada aspek perdagangan, terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi ya. Nah, dalam bidang ekonomi ini untuk dampak positifnya, yang pertama ada pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor dengan catatan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Yang ketiga, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri.
Kemudian selanjutnya, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Untuk dampak negatifnya di bidang ekonomi, yang pertama masuknya tenaga kerja asing. Terus yang kedua ada hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Terus yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Nah, untuk dalam bidang pendidikan ini, di negara berkembang banyak siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang tidak kalah dari siswa di negara maju. Sehingga sekolah-sekolah di negara maju juga akan memperoleh siswa-siswa cerdas dari negara berkembang juga. Maka terjadilah konektivitas dan ketergantungan antara siswa di negara berkembang dan sekolah di negara maju. Nah, setelah itu, ini ada kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduknya. Yang pertama itu di daerah pantai ya. Nah, untuk di daerah pantai ini biasanya dia bangunannya tinggi-tinggi ya. Terus untuk masyarakatnya bekerja dalam sektor perikanan atau menjadi nelayan. Terus untuk dataran rendah, karena dataran rendah ini lebih bervariatif dalam mata pencarian, jadi tentunya profesinya juga beragam. Terus untuk dataran tinggi karena daerahnya dingin ya, berarti untuk mata pencarian penduduknya kebanyakan dari sektor perkebunan gitu ya. Makanya kalau kalian pernah main ke dataran tinggi, kebanyakan penduduknya itu berkebun gitu ya, menanam sayuran atau menanam berbagai macam bunga-bunga. Kemudian selanjutnya untuk daerah pantai ya, di sini ada mata pencarian yang seperti sudah dijelaskan di slide berikutnya. Terus ada transportasi dan perdagangan. Pantai yang di Indonesia dipakai untuk sarana transportasi dan sarana bongkar muat. Sebagai contoh adalah pelabuhan bongkar muat di Tanjung Mas. Kemudian untuk pola pemukiman masyarakat pantai pada umumnya mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Kemudian untuk pemukimannya membentuk pola yang memanjang atau linier dan mengikuti garis pantai. Untuk kondisi fisik penduduk, untuk masyarakat pantai dalam berbicara sangat keras karena mereka harus beradu suara dengan gemuruh ombak gitu ya. Jadi bukan mereka karena suka marah-marah, enggak ya, memang karena situasi dan kondisinya harus berbicara keras. Terus bentuk rumahnya, pada umumnya rumah yang terdapat di daerah pantai adalah atapnya terbuat dari genteng tanah dan banyak terdapat ventilasi. Maksudnya dari banyaknya ventilasi tersebut adalah supaya banyak udara dingin yang masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah daerah pantai, kita lanjut ke dataran rendah. Dataran rendah, di negara ini penduduk dengan segala aktivitas hampir semuanya terpusat di dataran rendah, sehingga berakibat jumlah penduduk biasanya akan menjadi lebih besar jika dibandingkan daerah pantai ataupun di daerah dataran tinggi ya. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan yang dinamis terjadi di dataran rendah. Pada daerah dataran rendah cocok dipakai menjadi daerah pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, industri, dan menjadi kegiatan semua sentral bisnis. Karena kondisi geografis yang datar, maka dataran rendah bisa untuk dikembangkan seluas-luasnya. Kemudian dengan keanekaragaman yang ada di dataran rendah, membuat terjadinya heterogenitas terhadap mata pencaharian penduduknya. Jadi beragam ya mata pencaharian penduduknya. Seperti itu. Kita lanjut ke dataran tinggi. Dataran tinggi ini berupa hutan yang masih terjaga dengan pepohonannya yang besar-besar akan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan
parah ya. Bisa juga digunakan untuk suaka marga satwa, cagar alam, dan juga bisa sebagai objek wisata. Kemudian, di daerah dataran tinggi memiliki curah hujan yang tinggi dan suhunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pantai ataupun daerah dataran rendah. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki pola makan dan tata cara berpakaian sendiri. Pola dari rumah penduduk pada daerah dataran tinggi adalah pada umumnya menyebar mengikuti lereng dan akan mengelompok pada daerah yang memiliki lahan yang subur dan relatif lebih datar gitu. Terus selanjutnya kita akan belajar materi di pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pembelajaran mengenai interaksi antarluar, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian dari Miss Enda, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.